Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Para alim ulama
para habaib, para asatid, santri-santri sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, akramakumullah, hafizakumullah, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia-Nya, pertolongannya, hidayahnya, sehingga kita semua diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki guna menghadiri majelis yang mulia ini. Kita dimudahkan untuk bermuajahah, bertatap muka dengan para habaib, para alim ulama, Masya Allah. Jadi menatap orang-orang soleh ini fadilahnya besar sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Hakim Bocah, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah datang dari berbagai macam daerah, berbagai macam pulau, terutama bagi wali-wali santri. Ada yang dari Bacan, dari Jailolo, Tobelo, Masya Allah. Kami sangat berterima kasih. Semoga jeripayah pengorbanan, mujahadah Bapak Ibu sekalian datang di majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin perlu kami sampaikan sedikit, karena sejatinya ini pertemuan tabligh akbar sekalian dengan pertemuan wali santri. Pertemuan wali santri, maka langsung saja kami sampaikan sedikit mengenai ihwal atau keadaan dari pesantren Al-Fatah Bocah ini. Jadi Pondok Pesantren Al-Fatah Bocah ini berdiri tanggal 15 April tahun 2017, jadi kurang lebih sudah berjalan 3 tahun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Pondok Cabang Al-Fatah ini salah satu cabang dari Pondok Al-Fatah yang ada di Temboro. Jadi kurang lebih sekarang itu seluruh cabang di seluruh Indonesia dan juga dari berbagai negara, Malaysia, Thailand, Filipina, kurang lebih 200 cabang. Nah, salah satunya yang ada di Ternate ini. Untuk saat ini santrinya berjumlah 125 santri. Kalau bulan kemarin 126, sekarang tinggal 125. Sudah begitulah yang namanya perjuangan menuntut ilmu itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mungkin bagi sebagian orang berpendapat, oh enak jadi santri, makan tidur ngaji, makan tidur makan tidur. Padahal di sini Masya Allah butuh perjuangan. Kami sampaikan tahun pertama yang mendaftar di pesantren ini kurang lebih 40 santri. Nah, begitu akhir tahun habis. Jadi akhir tahun habis. Kemudian buat pendaftaran lagi, buka pendaftaran lagi tahun yang kedua, kurang lebih sekitar 60 santri
itu tersisa, begitu akhir tahun tersisa kurang lebih 23 santri. Jadi alhamdulillah ini tahun yang ketiga ini agak awet santrinya. Jadi awetnya santri ini harus disertai dengan pengorbanan orang tuanya. Kiai Uzairon almarhum beliau mengatakan, jadi kalau kita ini ingin memondokkan anak agar supaya anak kita ini betah di pesantren, maka kita di rumah, orang tua di rumah jangan sampai lalai dari amalan. Sedekah diniatkan untuk anaknya di pesantren. Setiap habis sholat baca Al-Fatihah dikhususkan untuk anaknya di pesantren, agar supaya betah, agar supaya mudah untuk memahami ilmu, menghafal Al-Quran. Jadi tahun yang ketiga ini jumlah santri saat ini 125 santri. Untuk yang mukim ini berarti hari-harinya di pesantren. Yang mukim 98 santri. Untuk santri pulang pergi ini ada 27 santri. Adapun untuk pengajarnya, asatidnya ada di sini ada 10 ustadz. Alhamdulillah awal-awal kami 3 ustadz berjuang di sini. Kemudian ada tambahan dari pusat 3 ustadz lagi. Sekarang ditambah lagi sampai 10 ustadz. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk program-programnya di sini ada 2 program, yaitu tahfidzul Quran dengan diniyah. Tahfidzul Quran itu menghafalkan Al-Quran, dan program diniyah itu untuk mempelajari atau belajar kitab-kitab terdahulu, kitab kuning biasanya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya persingkat saja. Jadi kesempatan malam ini saya akan bacakan santri-santri yang berprestasi, karena hari Kamis kemarin itu hari terakhir santri-santri kami mengadakan ujian atau imtihan. Untuk itu kami sampaikan atau kami akan bacakan santri-santri yang berprestasi, agar supaya kami sampaikan ini dengan tujuan hadis binikmat, bukan untuk bangga-banggaan, tidak, agar supaya memberikan kesemangatan juga buat santri-santri yang lain. Adapun jadi perlu diketahui bersama, untuk kurikulum Pondok Pesantren Al-Fatah ini 10 tahun atau sampai kelas 10. Adapun di sini sementara kami mampu sampai kelas 3 saja. Sampai kelas 3, kemudian kita kirim ke pondok pusat. Kenapa kok sampai kelas 3? Karena kelas 1 saja itu jumlahnya yang mendaftar 50. Kelas 2 tinggal 25. Kelas 2 tinggal 25, begitu kelas 3 tinggal 10. Nanti khawatir begitu kita buat kelas 4 habis. Jadi tidak ada yang kita kirim ke pondok pusat. Jadi sementara di sini sampai kelas 3. Adapun untuk kelas 1 dari santri ada 26 santri, 60, kurang lebih 60 santri. Kelas 1 jumlahnya 60 lebih. Ini yang mendapatkan peringkat 1 yaitu Yusron Sani dari Sasa. Boleh berdiri saja, ada? Nah, berdiri, biar kalau hadir orang tuanya bisa menyaksikan betapa anaknya di sini
kesungguh-sungguhannya ini tidak sia-sia. Boleh duduk. Kemudian peringkat yang kedua Abu Bakar Hatta dari Tobelo. Nah, Masya Allah, dari Tobelo. Masya Allah, salawatan ya Allah. Ya boleh. Kemudian peringkat yang ketiga Abdul Aziz dari Sabia. Ada? Masya Allah, petugas parkir. Nah, boleh merapat sedikit sini biar kelihatan gantengnya. Ya, boleh. Kemudian untuk kelas 2 diraih oleh ananda santri kami bernama Sultan Syadid dari Haltim Wayamli. Masya Allah, petugas parkir lagi. Jadi jangan dikira walaupun petugas parkir itu tidak ada nilainya, padahal Masya Allah mereka lah yang menjadi juara-juara. Kemudian yang ketiga Tanzilur Rahman Ternate, rumahnya dari perumahan Ake Bocah. Jadi di sebelah sini ada perumahan. Nah, beliau alamatnya di situ, dekat saja. Tanzilur Rahman, Masya Allah. Kemudian santri kelas 3 yang mendapatkan juara ini karena santrinya ini sisa 8 anak atau 8 santri, maka kita ambil satu saja. Jadi memang mahal ini kelas 3 ini. Diraih oleh Fatahillah Kalumata. Masya Allah. Alhamdulillah. Adapun untuk santri-santri yang program Hafiz, untuk program Hafiz yang terbanyak hafalannya ini diraih oleh Fatahillah Atalai. Masya Allah, dia sudah hafal 12 juz. Banyak ya. Berdiri lagi. Masya Allah. Jadi yang lainnya ini ada yang hafal 5 juz, ada yang sudah 10 juz, yang 3 juz banyak. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu anugerah, suatu kebanggaan atau keberuntungan buat kita bila mana kita mempunyai putra atau putri, sementara di sini putra. Insya Allah nanti ke depan kita akan buka untuk santren atau untuk program santri putri. Karena memang untuk menyediakan fasilitas pondok putri itu sangat berat. Artinya sangat berat apa? Jadi ketika pondok cabang itu membuat pondok putri, nah itu mesti untuk persyaratannya. Jadi pondok itu harus sudah ada bangunannya, kemudian pagar keliling, kemudian di situ ustadz dan ustadzahnya yang sudah menikah, tinggalnya di samping-samping pondok pesantren. Kenapa kok kita belum buka? Karena memang Masya Allah kami di sini untuk ustadz dan ustadzahnya, nah ini masih kontrak. Nah, ada yang ngekos, ada yang kontrak. Ya, jadinya kami masih belum bisa untuk membuka pondok pesantren ya. Kita doa sama-sama semoga ke depan nanti Allah mudahkan sehingga di Ternate ini untuk pondok program pondok pesantren Al-Fatah ini ada putra dan putrinya. Dan juga kami beritahukan juga di depan kami ini, di depan kita ini ada bangunan masjid. Ukuran kita juga berniat untuk membangun masjid, sudah berdiri yang tiangnya ukuran 40 kali 50, 40 kali 40. Kita niatkan nanti untuk fasilitas santri-santri. Hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam kitab Lughabul Hadis
beliau bersabda kepada Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sesaat di majelis ilmu tanpa sempat engkau ini memegang pulpen dan tanpa sempat engkau menulis satu huruf, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak sahaya. Jadi duduk sesaat saja tanpa sempat memegang pulpen dan menulis satu huruf, saking sebentarnya. Kata Nabi, fadilahnya itu, keuntungannya lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Satu orang saja, bila mana seseorang memerdekakan budak, janjinya baginda Rasulullah SAW ini, maka dia ini akan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia ini memerdekakan 1000 orang. Kemudian wa nadharuka ilal alim, melihatnya engkau ke wajah orang alim, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang berjihad dengan dirinya sendiri, maka dia dapat pahala 1 jihad. Kalau dia ini berjihad dengan dia dan dia membawa kudanya, maka dia dapat pahala 2. Jadi melihat wajah orang alim itu sama saja dengan mensedekahkan, lebih baik daripada mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Jadi lebih baik daripada mendapatkan pahala 1000 kali berjihad. Kemudian wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Dan engkau sekali saja mengucapkan salam kepada orang alim, kepada guru, kepada orang yang berilmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau beribadah 1000 tahun. Di situ beribadah 1000 tahun maknanya siangnya puasa, malamnya tahajud. 1000 tahun, kita bayangkan sama-sama kalau kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka janjinya Allah itu kita mendapatkan pahala seperti 80 bulan. Khairu min alfi syahrin. Nah, jadi 1000 bulan. Jadi 1000 bulan atau sama dengan 80 tahun. Tapi melihat wajah ulama, kata baginda Nabi, itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Bukan 1000 bulan tapi 1000 tahun. Maka hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita di sini berkesempatan ini, di depan-depan kita ada orang-orang alim, para habaib, ada pengajar-pengajar ilmu. Ini kesempatan kita untuk memandang wajah mereka dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, sehingga kita mendapatkan dari fadilah-fadilah janji-janji yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi janji yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW itu pasti, bahkan pastinya itu lebih pasti daripada terbitnya matahari dari ufuk timur. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kurang lebih ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Aki Bocah sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin yang telah berkesempatan datang di acara ini, dan kami menyampaikan maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan ataupun ketidaknyamanan di dalam acara malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Ustadz Khairuddin, seluruh para asatiz dari pondok pesantren Al-Fatah, seluruh wali, santri, seluruh santri, seluruh jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul di satu tempat yang mulia, yakni di tempat yang dimana diajarkan ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga di tempat ini pula kita berkumpul di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan fadail, keutamaan yang tidak terhitung. Tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz Khairuddin bahwa menuntut ilmu agama khususnya tidak mudah. Orang-orang yang pernah menuntut, mereka saja yang bisa merasakan. Tapi yang belum pernah menuntut ilmu agama, belum pernah merasakan pesantren, belum pernah merasakan kitab kuning dan lain sebagainya, maka kadang-kadang terasa mudah. Tapi ketika mencobanya, itu tidak mudah. Sehingga para ulama terdahulu, mereka ketika ingin mulai belajar ilmu agama, di pikiran mereka itu sedang jihad fisabilillah. Seperti Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Di masa beliau itu momentumnya bertepatan dengan invasi bangsa Mongol ke Baghdad di masa Daulah Abbasiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Fidah Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam An-Nawawi sudah bertekad mau pergi ke Irak, mau ikut dengan pasukan kaum muslimin menghadapi bangsa Mongol. Namun sang guru mengatakan, engkau ada baiknya berjihad di dalam medan yang berbeda, karena engkau memiliki potensi kecerdasan. Maka Imam Nawawi bertanya, bagaimana cara berjihad saya, wahai guru? Dikatakan oleh sang guru, jihadnya engkau adalah menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jihad yang berat, sehingga Imam Nawawi mengatakan, lam ada' janbi 'alal ardi sanatain fi talabil ilmi
2 tahun penuh saya tidak letakkan punggung di atas tanah untuk menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, ada satu karya ilmiah beliau berjudul Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wa Tahsil. Jadi kitab tersebut mengumpulkan data-data para ulama yang mereka sangat bersabar di saat menuntut ilmu agama. Ada di antara mereka yang bernama Al-Imam Az-Zamakhsyari. Al-Imam Az-Zamakhsyari yang menyusun tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iqil Ghawamid Tanzil wa Uyuni Al-Aqawil fi Wujuhi Ta'wil, nama kitab tafsirnya. Beliau itu lintas negara sampai ke Rusia, Uni Soviet, atau sekarang tepatnya kata Syekh Yakut Hamawi, wilayahnya namanya Bukhara. Kata beliau yaitu Uzbekistan, sebagaimana dikutip oleh Syekh Yakut Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Sampai di sana musim salju, kedinginan. Hanya untuk menuntut ilmu agama, rela menempuh perjalanan jauh melewati salju yang sangat dingin sehingga membuat kaki beliau lumpuh sebelah. Hanya untuk mencari ilmu Nabi Muhammad SAW. Ada juga namanya Al-Imam Sulaiman bin Ahmad yang lahir tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah. Terkenal dengan nama Al-Imam At-Tabrani, Sahibul Ma'ajim, yang memiliki kitab-kitab hadis bernama Mu'jam, Al-Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, memakan waktu 30 sanatan, 30 tahun. Yang pertama, kitab Mu'jamul Kabir mengumpulkan data-data hadis berdasarkan urutan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena Mu'jam ini secara terminologi dalam bidang ilmu hadis namanya Kitabul Hadis Al-Murattabu ala Tartibi Suyukh. Artinya kitab hadis yang disusun sesuai urutan para guru, mulai dari alif sampai ya, diawali dengan guru yang pertama kali diawali dengan huruf alif atau hamzah, bukan alif, hamzah. Nah, Mu'jamul Awsat mengumpulkan data-data hadis dari para guru-guru beliau. Dan beliau katakan, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, kata Imam Tabrani, hadza kitab huwa ruhi. Kitabku ini, yaitu Mu'jamul Awsat, adalah ruhku. Kenapa? Karena beliau menghabiskan waktu yang panjang hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tulis di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mu'jamul Awsat. Ada ringkasannya, Mu'jam, Al-Mu'jamus Saghir, ringkasan daripada Al-Mu'jamul Awsat. Kesimpulannya, 3 kitab tersebut memakan waktu 30 tahun beliau kumpulkan. Makanya dengan kita menuntut ilmu 10 tahun, dengan mengumpulkan hadis dari Imam Tabrani 30 tahun, masih jauh. Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah menghafal 1 juta hadis, beliau mengatakan, ata'allamul ilma hatta adkhulal qabra. Saya akan terus belajar sampai saya masuk ke dalam kubur. Ada pepatah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Ini ajaran daripada para ulama, mengajarkan kepada kita terus bersemangat menuntut ilmu. Ada ulama masyhur, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Daril Hijrah yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah.
Beliau mengatakan sannaftu hadzal kitab wa aradtu ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah wa kulluhum wata'uni ay wafaquni fasamaituhu al-Muwatta. Sannaftu hadzal kitab, saya sudah menghimpun kitab ini. Yang dimaksud kitab Al-Muwatta itu Al-Imam Ibn Katsir dan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan Imam Malik memakan waktu 40 sanatan, 40 tahun mengumpulkan hadis Nabi dijadikan satu kitab. Namanya kitab Al-Muwatta. Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis mengatakan, para ulama mayoritas mengatakan kitab hadis pertama yang dibukukan yaitu kitab hadis Al-Muwatta. Walaupun sebelumnya ada ulama bernama Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sihabuddin Az-Zuhri yang lahir tahun 50 Hijriah meninggal 125 Hijriah sudah memiliki kitab hadis pertama, namun hilang. Setelah itu Imam Malik mengumpulkan Al-Muwatta. Nah, Imam Qutaibah mengatakan kitab hadis pertama yang dibukukan di dalam sebuah kitab adalah kitab hadis Al-Muwatta. 40 tahun beliau kumpulkan. Sannaftu hadzal kitab fa'aradtu ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah. Ketika sudah disusun kitab hadis tersebut, saya presentasikan di hadapan 70 ahli fikih.